Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang penuh barokah insyaallah, dalam acara yang mudah-mudahan Allah cintai, Allah ridhoi. Allah kumpulkan kita saat ini di dalam salah satu dari bentuk taqarrub yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi. Sebagaimana para ulama mengatakan, talabul ilmi min ajalil ta'at wa ajalil qurbat. Mencari ilmu atau talabul ilmi ini termasuk salah satu bentuk taqarrub kepada Allah dan bentuk ketaatan kepada Allah yang teramat sangat besar. Alhamdulillah, hal ini wajib kita syukuri, wajib kita bergembira, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kebaikan agar kita senantiasa mudah di dalam urusan agama kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang begitu mulia, hadis riwayat Imam Muslim, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dan Allah akan mudahkan dia di dalam urusan agamanya. Dan juga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu nikmat baik lahiriahnya ataupun batiniahnya, terutama yaitu nikmat iman dan Islam, hidayah dan taufik, nikmat bagaimana kita mahabbah atau istiqomah terhadap agama Allah, mentauhidkannya, dan juga senantiasa mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga risalah yang dibawa oleh beliau, mengagungkan dan konsisten terhadap sunnah-sunnahnya. Tentu nikmat tersebut tidak akan bisa kita wujudkan kecuali dengan kita senantiasa konsisten dan semangat di dalam masalah ilmu ini. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah berkenaan dengan itu kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan yang memang krusial di dalam masalah ini, yaitu tentang suatu pembahasan konsisten di dalam masalah ilmu dan amal. Memang secara maudhu ataupun secara pembahasan apapun bentuknya pasti akan biasa-biasa saja. Tapi ketika kita mengetahui poin-poin yang dipaparkan, penjelasan dari para ulama, itulah yang nantinya akan menambah ruh di dalam diri kita tentang masalah ilmu dan amal ini. Kita harus hijrah sebetulnya.
Karena yang hijrah ini bukan hanya hijrah fisikal saja, tapi harus dipacu dengan ilmu dan amalan. Terlebih kita yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta merasa tenang. Bahkan menurut para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan orang yang mendapatkan hidayah itu sangat perlu kepada hidayah yang lain. Jadi tidak ada kita santai di dalam hal ini. Inilah dunia adalah negeri perjuangan. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita masih bersama referensi Thamaratul Ilmi Al-Amal. Jadi buah dari keimanan adalah suatu amalan. Dalam perjumpaan yang lalu kita telah membahas dua poin. Poin yang pertama yaitu al-ilmu wal amalu maqsudul khalqi, di mana ilmu dan amal adalah tujuan dari penciptaan. Kalau kita melihat poin yang pertama ini, maka kita tidak bisa terpisahkan dari ilmu dan amalan. Karena inilah kita hidup di dunia dan kita ada di dunia dengan sebab ilmu dan amalan. Bahkan jamaah dan mati Allah Subhanahu wa taala ini harus berkesinambungan antara ilmu dan amal. Tentu ilmu di sini adalah pemahaman yang benar yang akan nanti menuntun kepada amalan yang benar juga, agar kita terhindar dari dua sifat yang Allah peringatkan kepada kita. Sifat orang Yahudi, juga sifat orang Nasrani, di mana orang Yahudi mereka tahu kebenaran, tahu ilmu, tapi tidak mau menerima dan mengamalkannya. Begitupun sifat orang Nasrani, di mana mereka beramal di atas kebodohan, artinya kesesatan. Maka ilmu dan amal ini harus senantiasa berdampingan agar ilmu kita bisa membuahkan amal, dan amal yang kita lakukan adalah selalu diarahkan oleh pemahaman ilmu yang benar. Bahkan jamaah dari mati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca sebuah buku karya Imam Ibnul Qayyim yang diantaranya sangat monumental dalam masalah jiwa atau masalah tasawuf, bahkan para ulama mengatakan buku beliau ini setara dengan bukunya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, yaitu Madarijus Salikin. Beliau mengatakan lan yadzuqal abdu, seorang hamba tidak akan bisa menikmati atau merasakan halawatul iman, nikmatnya keimanan, wa ta'na as-sidqi wal yakin, dan juga kelezatan kebenaran dan juga lezatnya keyakinan, hatta tahruj al-jahiliyah bi nafsi, sampai kebodohan tersebut keluar dari dirinya. Maka ilmu di sini sangat berperan. Ketika seseorang beramal dengan ilmunya, tahu ilmunya, tahu keabdoliannya, akan semangat dan akan memberikan ruh kepada yang dia lakukan. Dalam peribadahan pun demikian. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian perkara yang kedua atau poin yang kedua ialah al-abdu mas'ulun an ilmihi madza amila bih. Ialah seorang hamba nanti akan dimintai pertanggungjawaban semuanya, kita juga, tentang ilmunya dan apa yang dia amalkan dari ilmu tersebut. Lihat jemaah, hadirnya kita di sini ini salah satu wasilah nanti kita agar Allah permudah pertanggungjawaban hidup ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khususnya mengenai ilmu dan amalan kita. Kemudian kita masuk kepada poin yang baru, yaitu al-amru tsalis. Poin yang ketiga ialah wa'idun wa tahdidun liman la ya'malu bi'ilmihi, ancaman bagi orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Jamaah dari mati Allah Subhanahu wa taala, inilah literatur bahasa Arab. Terkadang dalam bahasa Arab ini kata yang sama tapi beda lafaz diulang-ulang. Wa'id dan tahdid maknanya sama, nafsul makna yaitu ancaman. Poin ini
secara umum untuk kita. Tapi secara khusus inilah yang menimpa para dai, para ulama, para alim. Makanya jami'an dari mati Allah Subhanahu wa taala tidak mudah untuk menjadi seorang asatizah, seorang ustaz, seorang dakwah, seorang ulama. Jangan bercita-cita jadi ustaz. Kita ikuti dulu aja prosesnya. Ya, mungkin nanti dengan proses tersebut Allah takdirkan demikian. Kenapa? Karena tantangannya luar biasa, lebih berat, ancamannya lebih berat, ikhlasnya diuji, hasadnya luar biasa. Terkadang hasad ini bukan hanya antar jamaah, tapi ustadznya pun lebih besar di dalam masalah hasadnya, teruji. Kecuali yang Allah selamatkan, yang Allah lapangkan dengan keikhlasannya dalam berdakwah, keikhlasannya di dalam jamaahnya atau followersnya. Terkadang masalah followers aja timbul huru hara. Yang seperti itu ujiannya besar. Maka kita harus memperhatikan di dalam masalah ini. Al-Quran dan Sunnah Nabi datang di dalam ancaman bagi orang yang tidak beramal dengan ilmu yang dia pelajari, lalu dia pahami. Dan bisa juga ini menimpa bagi orang yang menyeru kepada ilmu tersebut, para dai yang tidak beramal dengan ilmunya, berat. Sehingga beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 2 sampai ayat 3. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amatlah besar kemurkaan Allah kepada kalian ketika kalian berbicara tapi kalian tidak melakukan. Dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 44 Allah Ta'ala mengatakan, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Apakah kalian menyuruh manusia dengan kebaikan sedangkan kalian lupa diri kalian sendiri, sedangkan kalian membaca kitab? Apakah kalian tidak berpikir? Dan juga dalam kisah Nabi Shu'aib dalam surat Hud ayat 88 Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Nabi Shu'aib mengatakan kepada kaumnya, "Aku tidaklah ingin menyelisihi kalian terhadap apa yang aku larang kalian dari hal tersebut." Lihat bagaimana Nabi Shu'aib pun mewanti-wanti kepada dirinya sendiri, kepada kaumnya. Beliau menyuruh kaumnya, melarang kaumnya, tapi agar tidak sampai menyelisih apa yang dia ucapkan. Maka ayat yang 3 ini di dalam Al-Quran mencakup bab yang kita pelajari, ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan terhadap ilmunya, terlebih bagi penyeru kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, tapi dirinya sendiri pun lupa. Sehingga jamaah dari mati Allah, kalau kita belajar masalah adab, thalabul ilmi, adab penuntut ilmu, ada salah satu rujukan yang bagus, yaitu kitab karya Imam Ibnu Jamaah yang sudah banyak tersebar, Tazkiratus Sami' ya, fi adabil alim wal muta'alim. Jadi bagaimana beliau menuturkan adab tentang bagaimana adabul alim fi nafsihi, adab seorang alim terhadap dirinya sendiri. Di antaranya harus semangat di dalam masalah hal yang sunnah, yang wajib pasti, harus senantiasa menjadi qudwah bagi umat yang lainnya, senantiasa di dalam kebaikan. Itu adalah ulama yang rabbani. Kemudian selain datang dari Quran, di dalam hadis Nabi pun disebutkan tentang ancaman demikian. Salah satunya ialah hadis dari Usamah radhiyallahu anhu yang termaktub di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, "Yuja'u bi rajulin yaumal qiyamah
nanti akan didatangkan seseorang pada hari kiamat, ketika di akhirat maksudnya, fayulqa finnari, dilemparkan kepada neraka, fatandaliqa aktabuhu ay tahruju am'a'uhu, ketika dilemparkan ususnya terurai atau keluar usus-ususnya dari dalam perutnya, wa yaduru biha kama yadurul himar birraha, berputar sambil memegang ususnya sebagaimana keledai berputar di sekitar penggilingan tepung. Fayatihi ahlun nar, maka ketika dalam keadaan kondisi demikian datanglah penduduk neraka. Wa yaquluna, mereka mengatakan, ai fulanun, wahai fulan, ma sya'nuka, kenapa Anda? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, bukankah dulu kamu menyuruh terhadap kebaikan dan melarang kami dari hal yang munkar? Qala bala, iya, kata seorang yang tadi, kuntu amurukum bil ma'ruf, dulu saya menyuruh kalian terhadap kebaikan, wala atihi, tapi saya pun tidak melakukannya, wa anhakum 'anil munkar wa atihi, sebaliknya saya juga melarang kalian dari perkara yang munkar, tapi saya pun melakukannya. Lihat jamaah, ya, berarti di dunia pun dulu pernah mengenal, akhirnya ketika di akhirat, ya qadarullah, masuk neraka, dan penduduk neraka pun tahu bahwa dulunya adalah seorang yang sering menasehati, sering dalam amar ma'ruf nahi munkar, tapi karena dia hanya berbicara saja sementara lupa akan dirinya, maka kehendaknya berbeda, artinya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga datang di dalam hadis Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, hadis sahih dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi berkata, ra'a lailata usriya bih qauman, beliau melihat pada suatu malam ketika beliau diisrokan. Karena kita tahu bahwasanya ketika Isra Mi'raj ini Nabi ditampakkan hal-hal yang gaib, kisah-kisah tentang penduduk neraka semacam itu. Beliau melihat suatu kaum ketika diisrokan, tuqarradu shifahuhum bimaqaridha min nar, di mana mereka memotong lidah-lidah mereka dengan pisau atau gunting-gunting dari neraka. Faqala, maka Nabi kita mengatakan kepada Jibril, man haula, siapa orang-orang ini? Qalu, maka mereka, ya, artinya yang menyertai beliau di dalam Isra, haula'i hutaba'u min ummatik, ini adalah para khotib-khotib dari umatmu, para juru-juru dakwah dari umatmu. Ya'muruna an-nasa bil birri, mereka menyuruh manusia dengan kebaikan. Wa yansawna anfusahum, sementara mereka lupa dengan diri-diri mereka sendiri. Wa hum yatluna al-kitaba afala yaqilun, sementara mereka membaca kitab dan mereka tidak memahaminya. Maka jamaah rahmati Allah, lihat bagaimana Al-Quran dan hadis-hadis Nabi berbicara tentang ancaman bagi orang yang tidak beramal dengan ilmunya, secara khusus ataupun secara umum kita. Meskipun kita sejatinya bukan pendai bagi ruang lingkup yang umum, ya setidaknya suami adalah dai untuk istrinya, untuk anak-anaknya, harus. Begitupun istrinya daiyah bagi anak-anaknya, ketika melihat suatu kemungkaran di rumah harus diluruskan atau terus dinasihati. Maka kalaulah secara umum akan pertanggungjawabannya berat, semacam itu, kerugiannya didapatkan, buahnya tidak ada. Terlebih bagi seorang dai yang memang secara umum, maka ancamannya yang tidak
kita bayangkan, bagaimana yang kita paparkan dari Quran ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran dan Sunnah datang di dalam hal tersebut tentang ancaman bagi orang yang tidak beramal dengan ilmunya, dan juga orang yang menyeru kebaikan sementara dia tidak beramal. Maka adalah bagian manusia yang dia dakwahkan dari ilmunya itu akan lebih banyak mendapatkan bagian ilmu tersebut dari apa yang dia sampaikan dari ilmunya tersebut. Artinya apa jemaah? Seorang menyeru kepada kebaikan, melarang dari hal kemungkaran. Orang tersebut menerimanya, kebaikannya lebih banyak daripada orang yang menyeru tersebut. Ketika orang yang menyeru tersebut lupa akan dirinya, sebagaimana seperti beliau mengumpamakan al-qatilah allati fi siraj, sumbu di dalam lampu atau lilin, di mana menerangi manusia jalan sementara dia sendiri terbakar. Oleh karena itu jamaah dari mati Allah, ada seorang ulama dari tabi'in yang sangat masyhur ya, namanya Mutarif bin Abdillah bin Syahir. Ini termasuk pembesar tabi'in. Beliau menulis sebuah risalah yang sangat bagus tentang masalah fitnah ya, terutama fitnah yang berkaitan dengan fitnah sultan ya, fitnahnya para umara semacam itu. Beliau menentukan bagaimana sikap-sikap para rakyat ketika menghadapi para sultan-sultannya atau para umaranya. Namanya Mutarif bin Abdillah, ahadu kibari tabi'in as-thiqat al-ubbad. Beliau adalah salah satu pembesar tabi'in yang thiqat, terpercaya dan ahli ibadah. Beliau memohon perlindungan kepada Allah dari hal lain, artinya menasihati manusia, menyeru manusia, tapi dia sendiri lupa. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang masyhur. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab beliau Az-Zuhd. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, an yakuna ahadun as'ada bima 'allamtani minni, berlindung kepadamu dari seseorang yang lebih bahagia dari aku ketika aku memberikannya pelajaran sebagaimana engkau ajarkan kepadaku. Wa a'udzubika an akuna ibratan lil ghairi, dan aku pun berlindung kepadamu jangan sampai saya dijadikan ibrah bagi selain saya. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, harusnya seorang yang menyeru kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran, para asatidzah, dia lebih bahagia daripada jamaah yang mendapatkan ilmunya. Tapi karena kondisinya dia ini lalai, maka jamaahlah yang berbahagia ketimbang dirinya sendiri. Dan juga jangan sampai beliau, kata beliau ini, ketika seorang pemberi kebaikan atau nasihat itu dijadikan ibrah, pelajaran bagi yang lainnya. Nauzubillah. Artinya jadi buah bibir. Jangan sampai seperti Ustaz Fulan umpamanya. Nauzubillah jamaah, yang tidak sedikit yang demikian. Allah Maha tahu mana yang memang mendapat hidayah atau mendapatkan taufiknya, yang tetap istiqomah berada di dalam agamanya, dan Allah pun Maha tahu mana yang senantiasa memperjuangkan agamanya dengan ikhlas, dengan sabar, dengan benar sesuai tuntunannya. Maka jamaah dari mati Allah, ini dikomentari, artinya doa ini dikomentari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan wa huwa min ahsani doa. Doa Mutarif ini termasuk salah satu doa terbaik semacam itu. Tapi jamaah, itu poin yang ketiga tentang masalah ancaman bagi orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Kemudian poin yang keempat, al-amru rabi'. Beliau membawakan subbab ialah al-amalu sababun lidukhulil jannah. Amalan adalah sebab masuk surga.
laisa huwa bidzatihi. Amalan itu bukan suatu zat yang bisa memasukkan ke dalam surga, tapi amalan adalah sebab yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Ini perlu dipahami karena orang masuk surga jelas dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Nawawi beliau menjelaskan dalam Al-Minhaj ya, ketika beliau mensyarah tentang hadis Imam Muslim, bahwasanya memang seseorang itu masuk surga karena rahmat Allah, bukan amalannya. Tapi kata beliau, tentu rahmat Allah bisa diraih oleh amalan-amalan kita. Seperti itu. Bahwasanya dalil-dalil syariat mengabarkan bahwa amalan itu suatu amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zahiratun lil 'abdi yaumal qiyamah. Amalan yang kita lakukan nanti itu akan menjadi tabungan kita di hari kiamat. Seorang hamba akan beruntung dengan sebab amalan tersebut, dengan ridha Allah, dan juga bisa mendapatkan surganya. Oleh karena itu, menurut penelitian Syekh Abdul Razak Al-Badr, di dalam Al-Quran tidak lebih ada sekitar 50 ayat yang dikumpulkan di dalam membahas masalah demikian. Bagaimana kedudukan penyebutan pahala di antara ilmu, amal, dan juga iman. Meskipun amalan masuk di dalam penamaan iman. Nah, ini merupakan salah satu akidah bahwa al-amal dahilun fi musamma iman. Amalan itu masuk di dalam konteks iman. Iman dan amal nafs jadi sama, semacam itu. Lakin ta'liyatan limaqamil amal, kata beliau, akan tetapi ini menunjukkan tingginya kedudukan amal, wa bayanan li'azimi sya'nih, dan penjelasan bagaimana besarnya kedudukan dari suatu amalan. Wa rafi'i dzikri yukhassu ba'da umumin, dan kedudukan yang tinggi dalam penyebutan amal dikhususkan setelah keumuman. Artinya jamaah, ini masuk di dalam ranah usul. Kalau kita belajar ilmu usul fikih khususnya atau qawaid fikih, itu ada lafaz umum dan lafaz khusus. Kalau nas Al-Quran ataupun hadis itu mengiringi keduanya. Artinya Allah menyebutkan yang pertama lafaz umum, kemudian datang lafaz khusus. Maka lafaz khusus ini menempati keistimewaan yang luar biasa. Contoh, misalnya di dalam surat Al-Qadar, Allah Ta'ala mengatakan tanazzalul malaikatu warruh, ya, tanazzalul malaikatu warruh, di dalam keadaan malam Lailatul Qadar para malaikat turun dan ruh. Artinya siapa? Ruh di sini malaikat Jibril. Malaikat sifatnya umum, tapi Allah menyebutkan setelah umum itu khusus Jibril. Nah, ini menunjukkan Jibril ini memiliki maqam atau kedudukan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai komandonya malaikat ketika di malam Lailatul Qadar. Begitupun hal yang sama Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 82, walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lihat, iman dulu kemudian amal soleh. Secara umum amalan soleh masuk dalam iman secara umum, hanya saja Allah mengiringi setelah yang umum lalu amalan, menunjukkan keistimewaan dan besarnya kedudukan amal. Dan memang rata-rata demikian. Pasti ketika iman diiringi dengan amalan soleh sebagai bentuk ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah para penduduk surga dan mereka kekal di dalamnya. Di dalam surat An-Nahl ayat 98 Allah Ta'ala mengatakan, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Adapun orang yang melakukan amalan soleh, baik itu dari laki-laki ataupun perempuan, dan dia di dalam keadaan beriman. Maksudnya iman di sini adalah al-i'tiqad as-sahih. Iman ini adalah keyakinan dan akidah atau ketauhidan yang benar. Karena iman maksudnya amal tidak akan berarti ketika seseorang terpapar kesyirikan, tauhidnya nggak benar, akidahnya melenceng. Ini bermasalah dalam nanti amalannya. Maka kondisinya dia beriman dan beramal saleh, Allah akan berikan dia kehidupan yang baik. Maksudnya bukan materi ya, tapi para ulama tafsir mengatakan hati yang lapang, qanaah semacam itu. Meskipun kehidupannya biasa-biasa saja, taraf hidupnya memang kekurangan misalnya, tapi karena dia sebab beriman dan beramal soleh, senang, happy bawaannya. Di dalam muhadarah yang lain, Syekh Abdul Razak mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa salah satu sebab kebahagiaan seseorang banyak beramal soleh tentu dengan iman semacam itu. Silakan jamaah buktikan. Allah tidak mungkin dusta. Orang yang beriman dan terus bersemangat dalam amalan soleh akan Allah berikan kegembiraan, kebahagiaan di dalam hidupnya. Artinya bukan di dalam segi materi, tidak semacam itu. Ya, materi itu tidak ada yang bisa membuat bahagia. Kalaupun bahagia, semu sifatnya. Jadi saya mendapati pada orang yang kaya, katakanlah, orang yang kayaknya mau apapun dia bisa, tapi ternyata hidupnya sempit, kemana-mana ditelepon, ngurus ini, ngurus itu, waktu keluarga tidak ada. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja, ya walaupun memang terbatas di dalam memiliki sesuatu, tapi waktunya tidak dibeli, ya mau istilahnya refreshing jadi, mau ngaji tinggal berangkat. Nah, ini adalah kebahagiaan beda, bukan patokan dari harta. Maka yang demikian akan kami balas mereka, kata Allah, dengan pahala disebabkan dengan baiknya perbuatan baik dari amalan yang mereka lakukan. Kemudian juga di dalam surat Al-A'raf ayat 43 Allah Ta'ala mengatakan, wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan diserukan kepada mereka terhadap surga yang diwariskan kepada mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan atau yang mereka amalkan. Dan juga di dalam surat An-Nahl ayat 32 Allah Ta'ala mengatakan, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Dan orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan yang baik, para malaikat mengatakan salam, ungkapan kesejahteraan kepada kalian, masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab amalan kalian. Dalam hal ini jemaah dan mati Allah, sesuai judul kita, amalan adalah sebab seorang masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya kita harus semangat di dalam hal ini, tentu ketika diarahkan dengan ilmu yang benar, ya, ilmu yang benar. Jadi mudah-mudahan dengan amal yang semangat kita lakukan akan memancing dan turun rahmat Allah kepada kita, dan mudah-mudahan kita menjadi yang Allah janjikan penduduk surganya. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan ini maknanya banyak, maka kata beliau, fal amal sababun lidukhulil jannah. Amal menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Kemudian adapun perkataan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Seseorang amalnya tidak akan bisa memasukkan ke dalam surga. Amalannya sama sekali nggak bisa memasukkan seseorang ke dalam surga Allah. Maksudnya apa? Kata beliau menafsirkan hadis ini, Syekh Abdul Razak, ai ala sabilil mu'awadhah wal muqabalah. Maksudnya timbal balik, feedback, bukan seperti itu. Jadi seseorang beramal lalu dikasih feedback surga, bukan yang demikian maksudnya.
kecuali bahwa amalan adalah sebab di antara sebab-sebab seseorang masuk surga. Wa dukhulul jannah bi rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, dan masuknya surga seseorang ke dalam surga Allah ialah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jamaah, ada memang pengecualian. Qalu, sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, dan juga tidak terhadap engkau wahai Rasulullah. Qala, Nabi kita menjawab, la wala ana illa an yataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmati. Ya, bukan untuk saya kecuali Allah melimpahkan kepada saya berupa karunia dan rahmatnya, semacam itu. Maka amalan bukanlah makom atau kedudukan di dalam memasuki surga Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk iwat atau muqabilan, feedback, kebalikannya, balasannya, lidzalik yang demikian itu. Akan tetapi amalan adalah sebab masuknya surga, kecuali sesungguhnya masuk surga seseorang ialah dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan amalan secara zatnya yang dilakukan oleh seorang hamba adalah bukti dari rahmat Allah itu sendiri dan karunia-Nya jamaah. Ini adalah suatu renungan untuk kita semua. Kita bisa menjadi orang-orang yang soleh atau menuju jalan kebaikan, berada di dalam pemahaman ilmu dan agama yang benar. Kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun bagi para akhwat bisa mengikuti tentang bagaimana manhaj dalam beragama, adab-adab di dalam beragama ketika berpakaian. Ada yang memakai niqab atau cadar atau yang lainnya, ataupun para jamaah ikhwan yang berpenampilan istilahnya good looking lah, ya sesuai Nabi Shallallahu. Itu adalah karunia dari Allah, bukan semata-mata dari kita, bukan usaha dari kita. Kita bisa istiqomah di dalam ketaatan, amal soleh, takwa, bukan semata-mata perjuangan kita, tapi itu adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah mengatakan dalam surat An-Nur ayat 21. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Seandainya, kata Allah, bukan karena karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kalian, seseorang dari kalian tidak akan bisa mensucikan dirinya selama-lamanya. Akan tetapi Allah lah yang mensucikan bagi yang Allah kehendaki. Maka jamaah, ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita jangan sampai tertipu oleh amalan kita, oleh perjuangan kita, oleh kesolehan kita. Allah lah yang memberikan itu semua. Allah Maha tahu mana hamba-hambanya yang layak mendapatkan hidayah, taufiknya. Allah Maha tahu mana dari hamba-hambanya yang layak mendapatkan ilmu. Fir'aun, tahu ya? Fir'aun itu nama gelar. Nama aslinya siapa? Ramses keberapa? Ramses ya, bukan Rames. Oh, Rames nanti udah ngaji lah, Rames lah ya. Raja Ramses ya, kelima atau ketujuh, seperti, tapi nggak penting lah ya, itu kan sejarah. Yang penting Fir'aun lah intinya. Mengenai Raja Ramsesnya siapa? Ramses atau Fir'aun kurang bagaimana? Langsung berhadapan dengan Nabi atau Rasulullah Musa alaihissalam, diberikan mukjizatnya, angger aja, tetap nggak mau menerima ketuhanan Allah. Mintanya kan satu ya, Nabi Musa minta kepada Fir'aun, akui Allah itu Tuhan kamu. Nggak mau, sombong. Udah diberikan mukjizat melawan para kahanahnya, dukun-dukunnya, tukang sihirnya, kalah dukunnya, lupakan dukunnya, bertobat, tetap nggak nyadar Fir'aun ini kurang seperti apa. Ya, Allah Maha tahu mana dari hamba-hambanya yang bisa mendapatkan hidayah, taufik dengan ilmu yang benar. Tip jamaah, itu poin yang keempat ya, masalah yang kita lakukan senantiasa kita semangat di dalam beramal dengan ilmu yang benar, dengan tujuan untuk meraih rahmat Allah
yang mudah-mudahan dengan yang demikian, dengan banyaknya rahmat Allah, kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak terinilah oleh fisikal yang ada ya, tapi yang penting ilmu dan amalan kita berbuah semacam itu ya. Karena hijrah secara fisikal itu atau hidayah secara fisikal memang, tapi yang terpenting kan bagaimana secara hakikatnya semacam batu baru mengiringi secara lahiriahnya. Baik. Al-amrul khamis, poin yang kelima. Nah, kita lihat ini cerminan untuk kita semua agar kita makin semangat di dalam masalah ngaji, ilmu, beramal. Salah satunya ialah dengan mempelajari sirah. Jelas ya, para ulama menjelaskan ketika kita mempelajari sirah para ulama itu akan memberikan spirit untuk kita. Bagi yang sedang futur, down, nggak semangat ngajinya, silakan buka buku-buku bagaimana perjalanan para ulama atau orang-orang soleh yang berkaitan dengan demikian. Kita akan mendapatkan kekaguman sekaligus membawa kepada kita himmah atau semangat di dalam ketaatan ilmu ataupun amal soleh. Beliau membawakan musara'atus salaf radhiyallahu anhum lil amali bil ilmi. Jadi bagaimana musara'ah, bersegeranya para salafus saleh terhadap ilmu dengan amalannya semacam itu ya. Jadi jamaah, Al-Allamah Utsaimin ketika beliau menjelaskan tentang hadis arba'in, beliau mengambil suatu fikih hadis. Inilah keadaan para sahabat Nabi, para salaf ketika mereka bertanya li ajlil amal. Bertanya memang tidak tahu dan untuk mengamalkan. Ini sahabat jamaah. Beda dengan kita jauh. Kadang nanya kepo doang, amalannya jauh semacam itu. Ya tapi sahabat gak demikian. Banyak bertanya tapi li ajlil amal, untuk mereka amalkan demikian. Di antara yang menjelaskan kedudukan ini yaitu keadaan para salaf rahimahullah yang begitu al-ajibah, yang begitu mengagumkan, di mana mereka bersegera di dalam amalan yang mereka dapatkan dari ilmunya, dan lebih dari itu bukan hanya bersegera tapi muwazabah ala fi'liha, konsisten dengan amalan tersebut. Ilmu dapat lalu amalkan dan terus ditunaikan, dawam di dalam melakukan amalan tersebut, dan melakukan dengan segera ketika mendengarkannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendengar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersegera dengan benar-benar kekaguman. Mereka bersegera ketika mendapatkan pelajaran dari Nabi tentang ilmu lalu diamalkan apa yang mereka perintahkan kepada mereka salawatullah wassalamu alaih, dan konsisten terhadap hal itu. Dan di dalam makna ini banyak penukilan yang dinukil, banyak sekali yang menunjukkan kuatnya perhatian mereka, begitu besarnya perhatian mereka terhadap perkara ini, bersegeranya jamaah ya. Di antaranya beliau membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim wa ghairihima, dari hadis Ali radhiyallahu anhu, di mana Ali ini selain sahabat beliau, artinya sahabat Nabi, beliau juga merupakan menantu ya, menantu Nabi yang menikahi anaknya Nabi siapa? Fatimah ya. Fatimah dan Ali ini kisah cinta yang memang kisah rumah tangga yang harus menjadi panutan untuk kita semua ya, terlebih yang baru nikah ya, semacam itu. Jangan cinta-cinta di awal, nanti cinta itu akan terasa ketika beras, gas, tanggal tua berbarengan. Nah itu, jadi bukan modal cinta saja ya. Jadi ketika demikian perlu perjuangan, sama seperti halnya Ali dan Fatimah yang menjadi panutan untuk kita semua. Lihat kehidupan mereka biasa-biasa saja ya, luar biasa, tidak mengeluh terhadap keadaan suaminya atau rizki yang mereka dapatkan. Di mana dalam kisah Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau mengadu datang kepada Nabi, tatlubu khadiman, meminta khadim, pembantulah bahasa kitanya ya. Fatimah ini membantu ya, menggiling tepung, capek macam itu.
di rumahnya tentunya. Kemudian meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khadim. Lalu apa jawaban Nabi? Beliau menjelaskan, awala adulluki ala ma huwa khairun laki min khadimin. Aku akan tunjukkan kepadamu, hai Fatimah, hal yang lebih baik daripada seorang pembantu. Artinya untuk membuat Fatimah ini kerjanya ringan lah, semacam itu ya. Apa? Iza awaiti ilal firash, apabila kamu hendak tidur, tusabbihina Allah salasan wa salasina. Nah ini amalkan ini, ringan tapi pahalanya besar. Ketika ini berarti perintah beliau, anjuran beliau kepada Fatimah, tapi bisa untuk laki-laki juga ya. Karena ibrah ini bukan kepada personal tapi secara keumuman dalam hal ini. Jadi Fatimah ataupun kaum muslimin baik itu laki-laki atau perempuan bisa mengamalkan dari anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kamu hendak tidur, bertasbihlah kepada Allah 33 kali. Watahmadinahu salasan wa salasin. Kemudian kamu bertahmid kepada Allah, membaca hamdalah sebanyak 33 kali. Wa tukabbirinahu salasan wa salasina, dan kamu bertakbir kepada Allah 33 kali. Tuh, bertasbih 33, membaca hamdalah 33, membaca takbir 33 ketika akan tidur. Nabi jelaskan kepada Fatimah demikian. Itu lebih baik daripada kamu meminta pembantu. Jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan memang hal ini ada yang menjelaskan secara zahirnya. Artinya apa? Tasbih atau zikir semacam ini sebelum tidur ini bisa membangkitkan kekuatan secara zahir ya. Walaupun ulama berbeda pendapat secara zahirnya, silakan boleh dicoba saja. Jadi akan memberikan spirit kekuatan ketika sudah lelah semacam itu. Ini kan beda. Ini namanya rohani kan. Ada lagi ulama berpendapat nanti pahalanya akan datang pada hari kiamat daripada pembantu tersebut. Nah, semacam itu. Jadi walaupun hilaf ini sifatnya berbeda, tapi ya insya Allah semuanya baik. Maka ini dikomentari oleh Ali radhiyallahu anhu. Fama taraktuha mundu sami'tuha min Rasulillah. Aku sama sekali tidak meninggalkan zikir tersebut ketika aku mendengarnya dari Rasulullah. Lihat pengamalan Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika mendengar terus sampai akhir hayatnya beliau lakukan demikian. Sebelum tidur tasbih 33 kali, hamdalah 33 kali, dan bertakbir 33 sampai beliau wafatnya. Beliau lihat bagaimana semangat beliau di dalam mengamalkan ilmu yang dia dapatkan semacam itu, dan senantiasa konsisten ya, walaupun sifatnya hanya sunnah, konsisten jamaah. Nah ini yang menakjubkan. Ada yang menakjubkan lagi. Fahtaro, kata beliau, fahtaro ahadul hadirina lailatan asibatan. Salah seorang dari mereka ini memilih dan mengamalkan pada malam yang tidak kondusif, malam yang sangat dingin umpamanya. Artinya malam tersebut tidak kondusif untuk mengamalkan sunnah yang satu ini. Qad yuzhal fi misliha al-insan. Terkadang seseorang terluput dari amalan demikian. Ya walaupun hanya membaca 99 zikir tersebut kan tidak bisa semuanya. Terkadang rasa ngantuk mengalahkan, ya sudah tidur ya. Bismika Allahumma amutu wa ahya misalnya. Ya tidak masalah sih, tapi ya dalam kita mencari kebaikan dari sunnah-sunnah Nabi, kita harus melakukan hal ini. Wala lailatas sifin, dan juga tidak pada malam sifin. Ya, malam sifin ini malam yang masyhur ya, sifin. Jadi peperangan di antara kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu Muawiyah. Ya. Peperangan yang besar jamaah, banyak yang meninggal. Sejarah mencatat kurang lebih 70.000 yang meninggal. Perang ini memang digembosi oleh ahlul hawa, pengekor hawa nafsu, padahal keduanya tidak berkehendak, dengan gembosan aja ya, gembos untuk menjadikan perang tersebut. Dan di sini masuk kaum Khawarij, kaum Syiah yang menggembosi agar peperangan itu terjadi. Lihat bagaimana kata Ali, meskipun di dalam suasana sifin
kata beliau. Meskipun dalam keadaan berperang, malamnya kami tetap mengamalkan sunnah yang satu ini. Seperti itu ya, luar biasa pengamalan dari sahabat ketika mendapatkan ilmu ini. Dan juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Daud bin Abi Hindin, dari Nu'man bin Salim, dari Amr bin Aus. Dia mengatakan, hadatsani Anbasah bin Abi Sofyan. Abasah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami fi maradihi allazi mata fihi bihadisin yutasaru ilaih. Jadi di dalam sakitnya yang akan mengantarkan kepada kematian, qala sami'tu Umma Habibah taqul. Ini hadis dari Ummu Habibah ya. Bisa juga dari jalur Aisyah. Kata Ummu Habibah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda. Ini terkait masalah amalan salat qobliyah dan ba'diyah. Man shalla isnatai asyrata raq'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, maka baginya akan dibangun rumah di surga. Rumah di surga jamaah. Plus bidadarinya ya Fikri ya. Ada bidadarinya, insya Allah jangan inilah. Jangan berkecil hati. 12 rakaat sehari semalam. Ini namanya rawatib ya. Kita rinci coba. 12 rakaat. Yang pertama, ada yang 12 tapi di dalam hadis Ibnu Umar itu 10. Cuma memang para ulama menjelaskan diantaranya Imam Syaukani itu ya berdasarkan apa yang mereka lihat lah. Tapi memang hadisnya ini lebih kokoh secara fadhailnya. Adapun yang 10 cuma hafiztu min Rasulillah. Aku menjaga dari Rasulullah 10 rakaat. 10 dan 12 bedanya hanya di qobliyah zuhurnya saja. Kalau yang 12 berarti zuhurnya, qobla zuhurnya 4 rakaat. Oh ya, qobla zuhur 4 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah zuhurnya berapa tuh? 6 ya, 6. Ditambah 2 rakaat setelah maghrib berapa? 8. 2 rakaat setelah isya berapa? 10. 2 lagi? Sebelum subuh 12 rakaat semacam itu. Adapun yang 10 berarti qobliyah zuhurnya 2 rakaat. Tapi yang hadis yang dibawakan oleh Syekh Al-Badr ini yang 12 rakaat, silakan jamaah. Memang semacam ini sulit dilakukan ya. Apalagi orang yang kerja, istirahat paling juga 2 rakaat, tidur aja ya. Apalagi ya luput lah. Memang semacam itu sulit. Apalagi lagi repot-repotnya ya. Ya kita demi menjaga kebaikan di dalam sunnah Nabi ya kita berjuang untuk mendapatkan kebaikan tersebut dan fadhailnya, dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat komentar Ummu Habibah. Kata Ummu Habibah, "Fama taraktuhunna." Aku tidaklah meninggalkan yang 12 rakaat tadi mundu sami'tuhunna, semenjak aku mendengarnya dari min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Anbasah, dan Anbasah berkata, "Fama taraktuhunna," dan aku pun tidak meninggalkannya mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah, semenjak aku mendengar dari Ummu Habibah, silsilah ilmu. Wa qala Amr bin Aus, dan Amr bin Aus pun mengatakan, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Anbasah." Hal demikian, saya pun tidak meninggalkannya sama sekali yang 12 rakaat tadi ketika aku mendengar dari Anbasah. Wa qala Nu'man bin Salim, dan Nu'man bin Salim pun mengatakan, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amri ibn Aus." Kata Nu'man bin Salim, saya pun tidak meninggalkannya ketika mendengar pertama kali dari Amr bin Auf. Akhirnya terus dilakukan ya, yang 12 rakaat tadi jamaah. Kalau kita berbicara masalah fadhail amal besar kan, 12 rakaat. Memang ini termasuk ada bukunya ya. Bukunya itu karangan Syekh As-Sadhan, di mana semuanya fadhail amal. Judulnya A'malun yasira wa ujurun kabira. Amalnya sederhana, amalannya kecil tapi pahalanya besar. Tapi fadhail amal sini hadisnya jelas ya.
bukan fadhil amal yang hadisnya munkar, hadisnya palsu, dhaif. Nah, di sini. Ini merupakan semangat yang sangat tinggi sekali dalam bersegeranya sahabat dan bersamaan dengan konsisten di dalam amalan tersebut. Di mana bersegera dalam melakukan amalan, bersegera dalam qiyam melakukan perbuatan tersebut, dan bukan hanya bersegera tapi konsistennya, istiqomahnya yang memang sangat penting untuk kita semua. Ya meskipun ini sunnah tapi ya tidak selayaknya kita tidak selayaknya untuk meninggalkannya semampu kita, semacam itu. Karena kan kita sedang mencari inti dari ilmu dan amalan. Kemudian ada lagi, lihat pengamalan yang lain dalam hadis Al-Bukhari dari Abu Hurairah, ya Masya Allah nih Abu Hurairah ini kita ulangi, beliau adalah salah satu sahabat talakinya yang paling banyak ya hadisnya dari Rasulullah SAW. Meskipun beliau dalam keadaan taraf hidupnya serba kekurangan, tapi tidak menjadikan beliau lemah di dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan, "Awsani khalili bi salasin la ada'uhunna hatta amut." Kekasihku Khalil, maksudnya Nabi, kekasihku mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Saya tidak meninggalkannya dengan wasiat tersebut sampai saya meninggal. Abu Hurairah. Apa? Saumi salasati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan yang kita namakan dengan ayyamul bid. Pada hari ke-13, 14 dan 15 di bulan Hijriah. Itu yang pertama ya, puasa ayyamul bid, wasiat dari Nabi, kata Abu Hurairah. Dan tentu wasiat ini bukan hanya khusus Abu Hurairah saja, tapi buat kita juga. Wa salatid duha, dan salat duha. Dan yang ketiga ialah wa naumin ala witrin, tidur dalam keadaan salat witir. Artinya sebelum tidur witir dulu. Nah, silakan jamaah diamalkan yang 3 ini demi mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidur dalam keadaan witir maksudnya sholat witir sebelum tidur ya. Bagi yang memang khawatir tidak bisa bangun nanti untuk sholat tahajud. Adapun yang memang mampu kuat untuk sholat tahajud ya tidak apa-apa, nanti witirnya ketika penutup sholat malam tersebut. Dan contoh yang begitu sempurna dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Darda. Dia berkomentar, Abu Darda ya, beliau mengatakan, "Ausani habibi." Kekasihku memberikan wasiat kepadaku bisalasin lan ada ahunna ma'ishtu, dengan 3 perkara yang aku tidak tinggalkan selama hidupku, hal yang sama semacam itu. Dan contoh yang lain dari kalangan sigaru sahabah, jadi sahabat kecil ya, sahabat kecil. Ini hadisnya pasti jamaah tahu. Siapa namanya? Amr bin Abi Salamah. Beliau mengatakan, kuntu gulaman, ketika aku masih kecil, fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam pangkuan atau asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi latisu fi sofha, dan adalah tanganku kesana kemari ya, ketika di dalam meja hidangan, tangannya kesana kemari lah. Biasanya sih anak kecil bagaimana ya, kalau ada makanan banyak kan pasti kesana sini ya, makan maka tahu ya dia makan atau enggaknya. Faqala li, dia mengatakan, maksudnya Nabi berkata kepada saya, ya gulam, wahai gulam, samillah, ucapkan bismillah, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, makan juga dari hal yang terdekat dulu, kata Nabi. Dan Imam Bukhari menambahkan annahu qala, nah gulam ini yaitu Amr bin Abi Salamah, beliau mengatakan fama zaltu tilka ti'amati ba'du, senantiasa metode makanku seperti itu setelahnya ya.
Jadi setelah diberi nasihat oleh Nabi, diberi arahan, beliau terus melakukan hal demikian. Maksudnya apa? Ketika aku masih kecil di dalam asuhan Rasulullah, aku mendengar demikian dan mengatakan beliau menjelaskan nasihat demikian, maka senantiasa ya aku konsisten bahwa cara makanku demikian, bismillah dulu, tangan kanan dulu, dan yang terdekat dulu. Maka kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, ini bagus ya, wa nulahidu katsiran, dan kita perhatikan kebanyakan saat ini ma yujzaru sigharu, ini anak-anak kecil ketika diarahkan, wa yunhuna, dilarang, wa yunabbihuna, diwanti-wanti, marrotan wa tsaniyatan wa tsalisatan, sekali, dua kali, tiga kali, la yubadiruna lil ijabah, enggak respect. Ya, ini beda jamaah, beda zaman, beda kualitas ini. Kadang-kadang ya memang kita harus pendidikan itu harus benar ya, diarahkan kepada ya pesantren, pendidikan yang benar. Ini anak-anak SD atau SMP ketika dilerai, dinasihati malah ngelawan kadang-kadang semacam itu. Saya pernah ya ada anak SMP yang ngebut bawa motor. Saya bilang jangan pelan-pelan, malah sengaja gitu kan, digerang-gerang. Ini gimana ya semacam ini? Ini kualitasnya beda. Makanya ya hati-hatilah kita sebagai orang tua untuk memasukkan anak ke dalam lembaga yang memang benar-benar kualitasnya, akhlaknya, baiknya, akidahnya, agamanya bisa nantinya membuat anak-anak ini benar di dalam akhlaknya semacam itu. Nah kata beliau, berarti beliau pun tajribah, percobaan dan mengalami. Artinya apa? Anak-anak sekarang nggak respect ketika dinasihati atau yang lainnya semacam itu. Dan bulan ini termasuk sigharu sahabat, cukup sekali saja maka beliau terapkan yang demikian. Ini menunjukkan bahwasanya lihat, bersegera di dalam amalan dan konsisten di amalan tersebut sampai mereka meninggal. Dan apabila kita melihat para kisah-kisah salafus saleh setelah sahabat, dinukil banyak dari mereka makna yang begitu banyak sekali. Seperti contoh perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Nah ya, ini ma'ruf jamaah, ini orang bukan ahli hadis lagi. Sufyan ini pakarnya ahli hadis, bahkan Amirul Mukminin fil hadis, pemimpinnya para pemuka hadis, Sufyan Ats-Tsauri. Apalah hadisnya luar biasa, sanadnya masya Allah bukan ribuan ya, ratusan ribu. Tapi di akhir hayatnya beliau ini terkena lupa ya. Jadi lupa ini pikun bahasa kitanya, sehingga ada orang-orang atau para ulama yang mengambil hadis dari beliau dihalangi oleh anaknya. Jangan, ayahku ini sudah lupa gitu ya, khawatir nanti ketika hadis yang keluar nggak ini ya, nggak ya karena lupa bagaimana semacam itu. Itu kalau belajar ilmu masalah hadis. Dan ketika sebelum tuanya nih ulama hebat ya, beliau mengatakan ma balaghani hadisun an Rasulillah illa amiltu bih, tidaklah sampai kepadaku hadis dari Rasulullah satu saja kecuali aku selalu mengamalkannya. Lihat Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian juga Amr bin Qais Al-Mala'i, beliau mengatakan idza balaghakal hadis an Rasulillah, apabila sampai kepadamu hadis dari Rasulullah, fa'mal bi, amalkan hadis tersebut, walau marratan, sekalipun hanya sekali, takun min ahli, Anda akan menjadi ahli dari hadis tersebut. Maka lihat perkataan amalkan hanya sekali. Ini adalah masalah sunnah-sunnah Nabi dan juga masalah rogoib atau targhib, motivasi ya. Adapun kewajiban, kefarduan maka nggak bisa ya, nggak bisa sekali. Yang namanya wajib harus terus karena beda ya, beda kedudukan hukumnya. Dan juga ada penukilan dari Imam Ibnul Qayyim ya. Kita sudah tidak asing lagi ya dengan ulama yang satu ini, ulama besar di abad 700 Hijriah. Dari syekhnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah simbol murid dan guru yang patut kita contoh ya, dalam perjuangkan akidah agama di zamannya dengan benar-benar, bahkan sampai di penjara. Imam Ibnu Qayyim ini senantiasa menemani beliau di penjara ya, semacam itu. Ketika Imam Ibnul Qayyim menyebutkan hadis dari Abu Umamah dari Nabi SAW, apa hadisnya?
Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yakun bainahu wa bainal jannah illa an yamut. Siapa yang membaca ayat kursi di akhir sholatnya, di zikir ya, bukan di dalam sholat, maksudnya akhir sholat ini ketika zikirnya, maka tidak ada yang mencegah dia dan surga kecuali kematian. Ya artinya maksudnya ya untuk masuk surga ya harus meninggal dulu maksudnya. Dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan di dalam Zadul Ma'ad, balaghani an Syekhul Islam Ibnu Taimiyah annahu qala ma taraktuha uqaiba kulli salatin. Sampai kepadaku kabar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya dia berkata, aku tidak meninggalkan membaca ayat kursi selamanya ketika selesai dari sholat. Semacam itu jamaahnya. Ini para ulama selain sahabat tabi'in dan kesininya. Dan juga lihat ada lagi Imam Ahlus Sunnah ya, Sahibul Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, annahu qala, dia mengatakan, ma katabtu hadisan, tidaklah saya menulis suatu hadis, wa qad katabal musnad, dan sungguh dia menulis hadis musnad, wa ma'rufun hajmuh. Masya Allah ya, ini ukurannya besar sekali. Wa kasratul ahadis allati fi, banyak hadisnya. Qala, beliau mengatakan, ma katabtu hadisan, tidaklah saya menulis hadis, suatu hadis saja, illa amiltu bih, kecuali aku beramal dengan hadis tersebut. Jamaah, tahu berapa jumlah hadis dari Imam Ahmad musnadnya? Ada yang tahu nggak? Kalau kita mau beli ya, sepertinya terjemahnya aja belum ada, bingung kali terjemahnya bagaimana, terus siapa yang mau belinya. Itu nggak diterjemahkan aja, ada yang bisa mencapai 30 jilid dan 50 jilid. Berarti kalau mau beli hadis musnad Imam Ahmad itu harus beli dengan lemarinya, 30 jilid, ada yang sampai 50 jilid. Imam Suyuti mengatakan hawalai arba'ina alfan, sekitar 40.000 hadis. Oh lihat ya, banyak sekali kan. Beliau kalau nulis kitab itu berarti yang beliau katakan selama 40.000 hadis tersebut beliau amalkan. 40.000, bayangkan ya. Dan yang terurang al-hadis al-mukarrarah, hadis yang terurang kurang lebih ada 10.000. Luar biasa ya. Hatta innani sami'tu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sampai aku mendengar Nabi berkata, ihtajama wa a'tal hajima dinaran fahtajamtu wa a'taitu al-hajim dinaran. Sampai aku mendengar hadis bahwasanya Nabi dibekam dan beliau mengupah orang yang bekam tersebut dengan 1 dinar, dan aku pun melakukan demikian. Aku dibekam, aku pun ngasih semacam itu. Ini menunjukkan kebolehannya upah bagi berbekam, boleh insyaallah ya, meskipun hobi, artinya nggak baik ya, tapi dibolehkan. Nggak baik di sini bukan haram, semacam itu. Lihat sampai pengamalannya, penerapannya demikian itu Imam Ahmad, seperti itu ya. Maka ini adalah jalan para salaf di dalam semangat-semangat mereka, konsisten mereka, dan jalan-jalan mereka. Begitu besar perhatian mereka dengan ilmu dan bergegas dengan ilmu menuju pengamalannya, dan yang terpenting adalah konsisten. Tapi jemaah, al-amru sadis, ini yang terakhir mungkin ya, poin yang ke-6, ialah musara'atun wa mubadaratus salaf ila tarkil manhiyat, lawannya. Jadi bersegeranya salaf ketika meninggalkan keharaman. Yang tadi kan melakukan kebaikan, tapi yang sekarang ketika ada perintah haram bergegas langsung meninggalkannya. Ini dalam konteks larangan-larangan atau keharaman. Dan mereka juga, para sahabat atau generasi kesininya, adalah orang-orang yang bersegera dan konsisten di dalam meninggalkan dan selama-selamanya move on ya, meninggalkan dari larangan tersebut. Maka di sini
datang dari hadis sahihain Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar radhiyallahu an, Nabi kita mengatakan, innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah tua kalian. Ini jemaah, memang dulu ya para sahabat melakukan sumpah orang Yahudi. Ya, orang Yahudi ngomong sama Nabi, jamaah kalau membaca kitab Tauhid Qaulul Mufid karya Syekh Utsaimin ataupun membaca buku At-Tamhid karya Syekh Shalih bin Abdul Jalail, di sini ada hadisnya. Jadi Nabi itu diberitakan itu umatmu melakukan kesyirikan. Apa? Mereka suka bersumpah dengan orang-orang tua kalian, kan nggak boleh, haram, syirik kecil kan? Ya demi bapak saya, demi ibu saya umpamanya. Nah, Nabi melarang hal ini. Memang Nabi terima kabar tersebut, ya. Nabi terima kabar tersebut, makanya ada fikih muncullah, ya. Kebenaran datang dari manapun, ketika itu benar kita terima jamaah, ya. Sekali lagi, kebenaran datang dari siapapun kita terima, tapi bukan mencari kebenaran dari siapa. Jelas. Untuk mencari kebenaran nggak bisa kita dari mana saja. Masa mau cari kebenaran dari kebenaran itu sampai kepada kita, datang dari siapapun kita terima, semacam itu. Ya, kalau ada emas kita jumpai di tempat sampah, diambil jangan jaksa, diambil ya. Tapi masa sih mau cari emas di tempat sampah, kan nggak mungkin kita ya, seperti itu. Nah, Rasulullah melarang para sahabat bersumpah dengan orang-orang tua mereka. Dan Nabi mendengar di sebagian riwayat hal ini, bahwa para sahabat kan di sini bahwa ini perkara yang di zaman mana? Jahiliyah, sebelum datangnya Islam. Mereka menjadi suatu kebiasaan bersumpah dengan orang tua mereka, ya, demi orang tua saya, demi ini. Dan itu terus demikian. Larangan tadi, kalau secara lafaznya enggak macam itu, yakni la min qauli, tidak juga selainku. Lihat amalan Umar bin Khattab. Dan juga ada toroif yang lain, kisah-kisah yang lain yang dinukil di dalam bab ini. Dan kata beliau, aku sebutkan saja sebagai perbandingan, ya, agar kita memahami juga bagaimana larangan atau haraman. Disebutkan bahwasanya ada seseorang, ya, ada seseorang sumpah, maka dia mulai menjelaskan dengan habis. Ini menunjukkan bab takkid, penguat bagi orang yang ingin, misalnya wan nabiyyi, demi nabi. Kata orang tersebut, demi Allah saya tidak akan bersumpah dengan Nabi setelah hari ini. Ini ada lisan yang apabila berjalan di atas sesuatu karena kesulitan terpleset dan senantiasa menjadi hal kebiasaan.
dan bukan terpleset saja. Maka Umar mengatakan, wallahi ma halaftu biha ba'da la zakiran wala asiran, ditinggalkan oleh Umar dan yang lainnya. Dirubah, menjelaskan kepada kita bagaimana dan juga hari apa yang mereka senantiasa konsisten melakukan, meninggalkannya kalau itu berupa larangan, meskipun itu menjadi hal kebiasaan. Minuman keras, ya, walaupun mereknya macam-macam lah, ya namanya minuman keras, ya udah minuman keras, ya. Ya, Asoka, topi miring, vodka, rokok tahu, ya tahu lah ya. Kecubung mungkin, ada kecubung tahu, ya mungkin yang nggak punya. Hammer, bukan lihat Hammer dilarangnya. Tapi dalam hal ini langsung ada dari Abu Talha, wa kana yauman yaskihim al-khamra qabla tahrim. Dan juga datang dan berbicara, hurri dan juga syirikan kan buat obat ini seperti itu agar terhindar dari tadi. Tidak apa-apa. Nah, ini adalah konteks yang mubah, yang boleh. Qala la wallahi la a'udzu abadan wa qad tarahu Rasulullah.
demi Allah saya tidak akan mengambilnya. Allah telah meninggal. Jadikan kita sehingga utama mana sholat wajib dengan saat tapi saya maaf atau astagfirullah ya, terus tak apa subhanallah dengan la ilaha illallah. Mau nambah tadi ayat kursi karena salah sunnah